Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Afi Fathur Rohmah dengan NIM 3430000117 dari kelas 1C Prodi PGSD Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Bagaimana sih cara penggunaan bahasa Indonesia baku itu? Mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia baku? Dan apakah sudah diterapkan penggunaan bahasa Indonesia baku di masyarakat sekarang? Adalah negara yang memiliki berbagai macam bahasa sesuai dengan si penuturnya berasal. Di satu sisi, perbedaan ini menjadi ciri suatu daerah sendiri. Namun, di sisi lain, perbedaan penggunaan bahasa Indonesia sangat mengganggu interaksi sosial antar kelompok. Oleh karena itu, mari kita sebagai masyarakat Indonesia harus mau belajar berbahasa Indonesia agar ketika berinteraksi dengan antar kelompok daerah yang berbeda-beda, kita dapat menyatukannya. Karena fungsi bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa. Ini, apakah penggunaan bahasa Indonesia baku sudah diterapkan oleh masyarakat? Untuk penggunaan bahasa Indonesia baku sendiri masih banyak yang belum menerapkannya, terlebih lagi pada remaja. Karena pada saat ini, para remaja lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan modern daripada penggunaan bahasa Indonesia baku. Memanglah tidak harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Ada tempat-tempat tersendiri untuk penggunaan bahasa Indonesia baku. Tidak semua tempat kita menggunakan bahasa Indonesia baku. Tapi terkadang kita masih salah dalam penerapannya. Kita masih kebingungan, apakah sekarang ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia baku dan apakah pada saat ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia biasa. Mereka masih bingung untuk menggunakannya. Kemudian, di mana situasi atau tempat untuk kita menggunakan bahasa Indonesia baku? Bahasa Indonesia baku dapat kita gunakan ketika kita sedang memimpin acara formal seperti sedang rapat, sedang musyawarah, berpidato, atau membuat makalah, laporan, atau penelitian apapun. Di situasi seperti itu, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia baku. Karena untuk bahasa Indonesia sendiri saja kurang cocok untuk situasi-situasi tersebut. Berdasarkan pengamatan di sekitar saya, ternyata masih banyak yang salah atau kebingungan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku. Seperti contoh ketika kita bertemu guru atau dosen, kita masih salah dalam berbicaranya. Namun, kita tidak memperhatikannya. Saat berbicara dengan dosen, seakan-akan kita tuh berbicara dengan teman. Misal, saat kita ingin bertanya dosen, kira-kira ibu sampai sekolah jam berapa ya? Pertanyaan itu mungkin terkesan baik atau sopan, namun belum menggunakan bahasa Indonesia baku. Untuk penggunaan bahasa Indonesia baku seperti ini. Mohon maaf, kira-kira kapan saya dapat menemui ibu? Nah, seperti itulah penggunaan bahasa Indonesia baku ketika bertanya dengan dosen. Untuk contoh yang kedua, mungkin saat kita berada di pasar dan kita sedang ingin membeli sebuah barang. Kita menanyakan barang tersebut kepada penjual. Mohon maaf Bu, berapa harga cabai ini? Itu terkesan tidak baik. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Untuk di pasar bukanlah tempat kita dalam penggunaan bahasa Indonesia baku. Jadi ketika kita ingin membeli barang, langsung saja tanyakan berapa harganya, langsung ditawarkan saja tanpa kita mohon maaf terlebih dahulu. Untuk kesalahan-kesalahan yang lain mungkin dapat teman-teman rasakan di sekitar teman-teman sendiri. Jadi kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Kita harus mau belajar
bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia baku. Penggunaan bahasa Indonesia baku itu tidak wajib untuk digunakan di semua situasi. Tetapi kita harus bisa menjaga kaidah penggunaan bahasa Indonesia baku. Karena jika tidak kita lestarikan, kaidah bahasa Indonesia baku itu akan tergantikan dengan bahasa modern-modern yang sekarang sering digunakan oleh remaja. Mungkin penggunaan bahasa Indonesia baku itu terkenal sangat kuno dan kaidahnya itu tidak dapat digantikan. Namun kita dapat mengganti kosakatanya untuk menjadi ke yang lebih modern agar tidak terkesan. Jadilah generasi milenial yang dapat menjaga keutuhan budaya bangsanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.